Firman Tuhan katakan di dalam kitab Wahyu, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Jiwaku memuji-Mu Tuhan, detak jantungku muliakan nama-Mu, denyut nadiku agungkan karya-Mu. Sempurna, sempurnalah kuasa-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah diriku menurut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Bila ku renungkan kasih-Mu, seperti air sungai yang mengalir, bagai bejana bentuklah diriku menurut kehendak rencana-Mu. Jadikan aku setia Yesus di dalam sisa hidupku ini, mau melayani-Mu, mau melayani-Mu lebih sungguh. Di setiap desahan nafasku, hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Setia Yesus di dalam sisa hidupku ini,
hatiku mau bersyukur padamu. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Dengan iman teguh menantikan Yerusalem baru. Yerusalem baru. Mari kita siapkan hati kita. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini Bapa kembali kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Namun kami mau ada di hadapan Bapa dalam kesucian, dalam kekudusan. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Bapa. Kiranya Bapa mengampuni kami setiap ketidaktepatan hidup kami. Apapun yang kami buat salah di hadapan Bapa, maafkan kami. Ampuni kami yang Maha Mulia. Lalu Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus Tuhan mengajarkan kami, membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harus kita akui bahwa saat ini tidak banyak orang yang mau memilih untuk sungguh-sungguh mengikuti cara hidup Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau kita memeriksa diri kita masing-masing, bisa saja kita temukan bahwa diri kita secara pribadi pun ternyata belum sungguh-sungguh mau mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Sebab kalau kita berkata bahwa kita memilih untuk mengikuti cara hidup Tuhan Yesus, itu artinya kesenangan kita, kesukaan kita tidak ada yang lain selain kita rela untuk mau mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Artinya kita tidak lagi hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, saudaraku. Tetapi kita akan bersedia supaya hidup kita itu bisa menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Apalagi di dalam keadaan seperti yang sedang kita hadapi saat ini, saudaraku, di mana kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah kita harus peka, di mana kita bisa mengambil bagian, kita bisa ikut meringankan beban orang lain. Walaupun apa yang kita lakukan itu dari kekurangan kita, bukan dari kelebihan kita. Dari kekurangan kita rela untuk mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi mari coba kita periksa hidup kita. Kalau mendengar kata penderitaan, ada begitu banyak orang yang menghindari itu sebab orang tidak mau terlibat atau ikut bersama-sama dalam penderitaan. Saudaraku, kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bercermin pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu rela menderita
Dia tidak pernah mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia rela memberikan hidupnya. Nah, sebagai anak-anaknya, kita juga harus memberikan hidup kita menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, supaya lewat kehidupan kita itulah orang bisa melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saat ini kita tidak rela mencelupkan diri kita untuk mengambil bagian bersama-sama demi meringankan penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka hidup kekristenan kita perlu dipertanyakan. Sebab kalau kita berkata kita adalah orang percaya, maka kita harus menderita bersama-sama dengan Kristus. Roma pasal 8 ayat 17, firman Tuhan katakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, perhatikan ini, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara perhatikan itu. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa ada begitu banyak orang percaya yang ternyata lebih suka mengikuti cara hidup dunia daripada ikut mengambil bagian dalam penderitaan bersama-sama dengan orang lain? Saudaraku, hal itu terjadi karena ada begitu banyak orang yang ingin hidup di dalam kenyamanan hidup. Mereka tidak akan rela untuk menderita, apalagi mengambil bagian dalam penderitaan. Tetapi kalau kita mengaku diri sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris, sebagai orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, firman Tuhan katakan kita harus rela menderita bersama-sama dengan Dia. Persoalannya adalah, sudah terlalu lama kita hidup dalam cara hidup dunia, maka kita akan merasa terganggu kalau kebahagiaan hidup kita diusik dengan harus mengurus orang lain, menolong orang lain. Saudaraku, kita harus sadar bahwa hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri itu bukan hidup yang diinginkan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita mau bercermin pada kehidupan Tuhan Yesus, maka yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu hidup selalu dipenuhi dengan belas kasihan. Hatinya selalu tergerak dengan belas kasihan. Lalu kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk menderita bersama-sama dengan orang lain? Saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus benar-benar memiliki hati Bapa, hati yang penuh belas kasihan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau masih bisa dibahagiakan oleh kesenangan-kesenangan hidup dunia, maka kebahagiaanmu itu adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang fana, yang tidak ada artinya sama sekali. Lihat cara hidup Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, di dalam perjalanan hidupnya yang mulia, Tuhan Yesus Kristus hanya mau hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga, sekalipun Ia harus menderita. Kita pun harus demikian, saudaraku. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, Tuhan Yesus hendak berkata, jika engkau tidak hidup sama seperti aku hidup, maka engkau tidak dapat memiliki kehidupan yang kekal itu. Kalau engkau mau masuk kepada kehidupan yang kekal itu, tinggal di dalam rumah Bapa, maka ikutilah jejak hidupku, ikutilah cara hidupku. Jika Tuhan Yesus bisa berbicara saat ini, Tuhan Yesus akan menyampaikan ini kepada kita semua. Saudaraku, sebagai orang percaya kita harus belajar memiliki hati seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 73
ayat 25 dan ayat 26, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya kalau saat ini kita bisa mengambil bagian dalam penderitaan bersama dengan orang lain, kita rela menderita bersama-sama dengan mereka. Karena kita tahu harapan kita bukan tertuju kepada dunia ini, tetapi harapan kita hanya satu. Kita ingin pulang ke rumah Bapa. Kita ingin pada akhirnya mendengar Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau rela memberikan hidupmu menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah, supaya menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarmu saat ini? Tuhan yang melihat sampai di kedalaman hati kita, apakah kita bersedia menderita atau tidak? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.